اهدنا الصراط المستقيم Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Ma'asyaral ikhwa wal akhwat, a'azzani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, pada malam hari ini kembali kita dapat melanjutkan pembahasan dari kitab Syarhus Sunnah karya Al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala, di mana kita telah membaca awal dari kitab ini sampai pada penjelasan Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah terkait dengan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan penjelasan tentang bid'ah di dalam agama. Kata Al-Imam Al-Barbahari menjelaskan akidah dan manhaj seorang muslim dalam beragama. Wal asasu alladzi tubna alaihi al-jama'atu hum ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa radhiyallahu anhum ajma'in. Dan yang menjadi asas prinsip yang dibangun di atasnya al-jamaah, mereka adalah para sahabat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, radhiyallahu anhum ajma'in. Semoga Allah meridhai semua dari mereka. Wahum ahlus sunnati wal jamaah, dan mereka inilah ahlus sunnah wal jamaah. Famalam ya'khud anhum, siapa yang tidak mengambil dari mereka, yaitu dari ahlus sunnah wal jamaah, dari para sahabat Nabi dalam beragama, faqad dhalla wa btada'a, maka sungguh dia telah tersesat dan berbuat bid'ah di dalam agama. Wa kullu bid'atin dhalalatun, dan setiap kebid'ahan adalah sesat. Wa dhalalu wa ahluhu finnar, sementara kesesatan dan pelaku kesesatan itu berada di dalam api neraka. Nah, telah kita jelaskan di pertemuan yang lalu terkait dengan bid'ah, dan nanti akan kita singgung sedikit apa yang belum kita sebutkan di pertemuan yang lalu. Para ikhwah dan akhwat, a'azzani Allah wa iyyakum, para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka adalah asas dari berdirinya dan tegaknya manhaj salafi. Tegaknya berdirinya manhaj salafi yang berjalan di atasnya ahlus sunnati wal jamaah. Sekarang siapa yang dikatakan sahabatnya Rasulullah SAW, yang mereka ini adalah ahlus sunnah wal jamaah, yang wajib untuk kita ikuti jalan mereka? Maka sahabat Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah semua yang bersahabat dengan beliau, walaupun hanya sesaat. Semua yang menjumpai beliau walau hanya sekali. Ya. Sebagian ulama ahli mustalahul hadis mendefinisikan bahwa as-sahabi, sahabat itu adalah man laqiyan nabiyya sallallahu alaihi wasallam mu'minan bihi wa mata ala dzalik walau takhallalat riddatun fil asah. Sahabat definisinya adalah semua yang berjumpa dengan Nabi, semua yang sempat berjumpa dengan Nabi, mu'minan bihi, dalam keadaan beriman dengan beliau, wa mata ala dzalik, dan dia meninggal di atas keimanannya tersebut. Wa in takhallalat riddatun, walaupun berseling dengan kemurtadannya,
fil asah, menurut pendapat yang kuat. Iya. Inilah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini orang yang berjumpa dengan Nabi, orang yang sempat mendapati Nabi sallallahu alaihi wasallam, beriman dengan beliau dan meninggal di atas keimanan itu. Walaupun mungkin dia sempat menyimpang hingga murtad dari agama, karena ditemukan ada sebagian sahabat yang murtad dari Islam, dan itu terjadi ketika wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dimaklumi pada saat Nabi SAW wafat, maka itu menggoncangkan para sahabat. Ya, soalnya Rasulullah yang wafat ini. Nah, sampai Umar bin Khattab pun tidak mempercayai hal tersebut. Umar langsung mengeluarkan pedangnya, kemudian mengatakan, siapa yang berani mengatakan Rasulullah wafat, saya akan penggal lehernya. Itu Umar. Ya, karena memang kejadian tersebut terjadi ya secara tiba-tiba, dan sahabat atau sebagian sahabat ketika itu belum siap berpisah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai akhirnya Abu Bakar pun menenangkan Umar, membacakan ayat ya yang menunjukkan bahwa Nabi akan meninggal, Nabi akan wafat. Nah, barulah ketika itu tenang sahabat Nabi SAW. Namun pada sebagian mereka ada yang goncang sampai murtad. Disebutkan yang murtad ini diantaranya adalah Al-Ash'ath ibnu Qais, kemudian Tulaihah al-Asadi, dan Amr bin Ma'di Karib atau Amr bin Ma'di Yakrib, kemudian Uyainah bin Hisan. Ini sahabat yang memang kurang masyhur ya. Ini yang sempat murtad seketika Nabi SAW meninggal dunia. Namun mereka ini ya, Al-Ash'ath bin Qais, Tulaihah al-Asadi, Amr bin Ma'di Yakrib, Uyainah bin Hisan, ya semuanya akhirnya kembali kepada Islam. Ya, setelah murtad dia kembali kepada Islam, kemudian bagus keislamannya setelah itu, maka mereka ini juga tergolong sahabat Nabi. Mereka juga tergolong sahabat Nabi. Nah, adapun yang sempat berjumpa dengan Nabi, kemudian beriman kepada Nabi SAW di masa hidupnya Nabi, setelahnya murtad sampai dia meninggal, maka yang seperti ini tidak terhitung sebagai sahabat. Ya. Nah, ada ditemukan orang yang seperti itu, ya, yaitu Rajjal ibnu Umfuah. Rajjal bin Umfuah dulunya sahabat Nabi, bersama-sama Nabi, ya, beriman dengan Nabi. Namun ketika Nabi mengutusnya untuk memerangi Musailamah al-Kadzab yang mengaku sebagai seorang nabi di masa Rasulullah SAW ketika itu. Ini nabi palsu pertama di masa Nabi, namanya Musailamah al-Kadzab. Rasulullah mengutus Rajjal bin Umfuah untuk mendakwahi Musailamah al-Kadzab. Didatangilah Musailamah ini. Ternyata Musailamah orangnya sangat licik. Ya, dia tawari Rajjal bin Umfuah ya, harta dan kehidupan yang mewah. Nah, ditawarkan begini, kalau kamu mengikutiku dan mempersaksikan aku seorang nabi, dan kau sebarkan ini ajaranku, aku akan berikan kehidupan yang nyaman untukmu, harta yang melimpah ruah akan kuberikan kepadamu. Maka Rajjal bin Umfuah terayu dan tergoda dengan bujukan Musailamah al-Kadzab, dan dia pun murtad dari Islam dan menyerukan bahwa Musailamah adalah seorang nabi. Ya, dan dia meninggal dengan kemurtadannya tersebut. Ini Rajjal bin Umfuah, dan dia bukan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, walaupun di masa Nabi dulu dia sempat beriman, tapi setelahnya murtad, maka dia tidak tergolong sebagai sahabat Nabi. Nah, ini dari perkara yang perlu kita ketahui. Kemudian apabila seseorang dikatakan sebagai sahabat Nabi, maka kemuliaan mereka, kemuliaan yang sangat besar di dalam Islam. Bagaimana tidak, mereka ini dipersaksikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Pujian-pujian untuk mereka
di dalam hadits-hadits Nabi, pujian-pujian untuk mereka. Di antara ayat-ayat yang menyebutkan pujian kepada Nabi seperti dalam surat Al-Fatah ayat 29. Dalam surat Al-Fatah ayat 29. Allah berfirman, Muhammadur Rasulullah, Muhammad adalah utusan Allah, walladzina ma'ahu, dan orang-orang yang bersamanya, asyidda'u 'alal kuffari, bersikap tegas kepada orang-orang kafir, ruhama'u bainahum, dan saling merahmati di antara sesama mereka. Tarahum rukka'an sujjada, engkau melihat mereka ruku' dan sujud, yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana, mereka mengharapkan karunia dari Allah dan keridhaannya. Perhatikan ayat ini pujian kepada sahabat. Allah tegaskan Nabi dan orang yang bersama Nabi. Yang bersama Nabi adalah para sahabat. Kemudian disifatkan mereka ini tegas kepada orang kafir, merahmati sesama mereka. Mereka adalah orang yang rajin beribadah, ruku dan sujud, yang dari sana mereka harapkan karunia dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini keutamaan mereka. Dalam surat Al-Fath ayat 29. Kemudian ayat yang berikutnya Allah sebutkan keutamaan para sahabat dalam surat At-Taubah ayat 117. Dalam surat At-Taubah ayat 117 Allah berfirman, laqad taballahu 'alan nabi wal muhajirin wal ansaril ladzina ittaba'uhu fi sa'atil usrati min ba'di ma kada yazigu qulubu fariqim minhum thumma taba 'alaihim innahu bihim raufur rahim. Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguh Allah telah menerima taubat Nabi dan sahabat Muhajirin dan Al-Ansar. Ya. Yang mana mereka ini mengikuti Nabi tersebut di saat sulit, dan setelah apa yang hampir-hampir saja sekelompok dari mereka menyimpang hati-hati mereka, kemudian mereka bertaubat dan Allah menerima taubat mereka. Innahu bihim raufur rahim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Penyantun lagi Maha Penyayang. Ini ayat pujian untuk sahabat, di mana para sahabat disifatkan sebagai orang yang senantiasa bertaubat kepada Allah. Karena yang namanya manusia, walaupun dia sahabat, pasti jatuh dalam kesalahan. Tetapi sahabat segera bertaubat dan memperbaiki dirinya. Dan Allah nyatakan taubat mereka diterima. Taubat mereka diterima. Nah, ini menunjukkan ketulusan mereka di dalam bertaubat kepada Allah. Kemudian ayat yang berikutnya di surat At-Taubah 99 dan ayat 100-nya. Allah berfirman, minal a'rab, di antara orang-orang Arab Badui, may yu'minu billahi wal yawmil akhir, ada yang beriman kepada Allah dan hari akhir, wa yattakhidu ma yunfiqu qurbatin 'indallah, dan menjadikan apa yang mereka infakkan sebagai hal yang mendekatkan mereka kepada Allah. Wa salawatir rasul, dan mereka mengharapkan doanya Rasul. Ala innaha qurbatun lahum, ketahuilah sesungguhnya ya infak mereka itu akan mendekatkan mereka kepada Allah. Wa sayudkhiluhumullahu fi rahmatih, dan Allah akan memasukkan mereka ke dalam rahmatnya. Innallaha ghafurur rahim, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Was-sabiqunal awwalun, mereka yang terdahulu lagi pertama-tama masuk ke dalam Islam. Minal muhajirin wal ansar, dari kalangan sahabat Muhajirin dan sahabat Ansar. Walladzina taba'uhum bi ihsan, dan yang mengikuti mereka dengan baik. Radhiyallahu anhum wa radu'an, dikatakan bahwa Allah ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepada Allah. Wa a'adda lahum jannatin tajri tahtahal anhar, lalu disiapkan untuk mereka surga-surga yang mengalir dari bawahnya sungai-sungai. Khalidina fiha abada, kekal mereka selama-lamanya di dalamnya. Dzalikal fauzul azim, dan itulah keberuntungan yang paling besar. Ya, ini ayat yang ketiga sudah. Yang keempat, dari ayat-ayat yang menunjukkan keutamaan para sahabat, Allah sebutkan di surat Al-Hasyr
ayat 8, 9 dan 10. Allah berfirman, lil fuqara'il muhajirin alladzina ukhriju min diyarihim wa amwalihim. Orang-orang yaitu para fuqara, ya, para sahabat yang miskin, yang mereka tergolong sahabat muhajirin, yang mereka diusir dari kampung halaman mereka sehingga mereka harus berhijrah. Nah, mereka meninggalkan harta benda mereka. Ya, para sahabat ketika mereka berhijrah, ya betul-betul habis-habisan mereka. Ya, sampai disebutkan sahabat, ya seperti Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan, ini sahabat-sahabat yang kaya di Makkah, sahabat-sahabat kaya. Tetapi ketika mereka berhijrah, itu mereka tidak membawa apa-apa. Nah, harta mereka tinggalkan, rumah, tanah mereka tinggalkan. Ya, bahkan ada sebagian mereka yang hanya membawa baju di badan saja, pergi ke Madinah. Padahal orang kaya, dia tinggalkan semua hartanya, pergi ke Madinah, tempat yang asing, yang belum pernah sebagian dari mereka menjamahnya. Tapi demikianlah keimanan. Tidak ada harganya apabila keimanan sudah berbicara. Mereka tinggalkan semuanya dan mereka harapkan semua itu untuk mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian disebutkan ya bataguna fadlan minallahi wa ridwana. Mereka mencari karunia dari Allah dan keridhaannya. Wa yansurunallaha wa rasulah. Mereka menolong Allah, yaitu menolong agama Allah dan Rasulnya. Ulaika humus shadiqun. Mereka itulah orang-orang yang benar. Walladzina tabawwa'ud dar wal iman min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim. Nah, kalau tadi sahabat muhajirin, kemudian disebutkan dan sahabat Ansar, orang-orang Ansar yang mereka menempati kota Madinah. Wal imana min qablihim, dan mereka beriman sebelum kedatangan sahabat muhajirin. Mereka ini, itu sahabat Ansar, yuhibbuna man hajara ilaihim, mencintai orang yang berhijrah kepada mereka, yaitu mencintai sahabat muhajirin. Wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu, dan mereka tidak mengharapkan atau menginginkan sesuatu di dalam diri-diri mereka dari apa yang telah mereka berikan kepada sahabat muhajirin. Ini sahabat Ansar diceritakan ketika sahabat muhajirin datang, itu betul-betul memberikan apa yang mereka bisa berikan untuk sahabat muhajirin. Iya, ada yang sampai memberikan seperdua hartanya. Ya, ada yang memberikan kebunnya, dan semua yang mereka bisa mereka berikan kepada sahabat muhajirin. Dan Allah sifatkan mereka ini sahabat Ansar, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Bahkan mereka mendahulukan saudara mereka melebihi diri mereka sendiri, walaupun mereka sebenarnya sangat butuh, sangat memerlukan itu. Wa may yuqa syuhha nafsihi faulaika humul muflihun. Maka siapa yang terjaga dari kekikiran dirinya, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. Walladzina ja'u min ba'dihim, dan orang-orang yang datang setelah mereka, yaqulun, mereka mengatakan, berdoa, Rabbana, wahai Rabb kami, ighfir lana, ampunilah dosa kami, wali ikhwanina alladzina sabaquna bil iman, dan saudara-saudara kami yang mendahului kami dalam keimanan, wala taj'al fi qulubina, dan jangan kau jadikan di dalam hati-hati kami ghillal lil ladzina amanu, rasa dengki kepada orang-orang yang beriman. Rabbana innaka raufur rahim, wahai Tuhan kami, sesungguhnya Engkau Maha Penyantun lagi Maha Penyayang. Surat Al-Hasyr ayat 8, 9 dan 10. Ini ayat-ayat seluruhnya pujian kepada para sahabat. Iya, makanya tidak heran mereka menjadi makhluk yang mulia. Ya, mereka menjadi makhluk yang terbaik setelah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan seluruh para nabi dan para rasul yang lainnya. Iya. Dan Nabi memerintahkan untuk memuliakan para sahabat, mengikuti jejak-jejak mereka dan sunnah-sunnah mereka. Iya. Makanya dalam hadis iftiraqul ummah, Rasul menyebutkan orang yang selamat
orang yang ditolong oleh Allah, yang merupakan al-firqatun najiyah, disifatkan oleh Nabi, humul ladina ala misli ma ana alaihi wa ashabi. Mereka golongan yang diselamatkan oleh Allah adalah orang-orang yang sifat mereka sama seperti apa yang aku jalani dan yang dijalani oleh sahabatku, yaitu al-firqatun najiyah. Mereka yang ditolong oleh Allah, yang diselamatkan oleh Allah adalah mereka yang berjalan di atas jalannya Rasul dan di atas jalannya sahabat Rasulullah. Iya. Kemudian dalam hadis Irbad ibnu Sariyah, ketika Rasulullah berwasiat kepada sahabat, di antara wasiatnya Rasul, fa'alaikum bisunnati, wajib kalian berpegang teguh dengan sunnahku, wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyina, addu 'alaiha bin nawajid. Kemudian wajib bagi kalian berpegang dengan sunnahnya para khalifah yang 4, Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali, yang mereka mendapatkan petunjuk setelahku. Gigitlah dia dengan gigi geraham kalian, pegang kuat dia. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur, hati-hati kalian dari perkara-perkara baru. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, karena setiap perkara baru adalah bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalah, dan semua perkara yang sesat atau kebid'ahan adalah kesesatan. Nah, ini dari perkara yang diingatkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iya. Juga diriwayatkan dari Ibnu Battah dalam Al-Ibanatul Kubra dari beberapa jalan bahwa Umar bin Khattab tatkala berkhutbah di hadapan para sahabat yang lain, dan beliau mengatakan, qama fina Rasulullah SAW kama qami fikum, ya, bahwasanya dahulu Rasul pernah berdiri di tengah-tengah kami seperti aku berdiri sekarang ini di tengah-tengah kalian, kata Umar. Kemudian Rasulullah bersabda, ahsinu ila ashabi, berbuat baiklah kalian kepada para sahabatku. Dalam satu riwayat, usikum bi ashabi tsummal ladina yalunahum tsummal ladina yalunahum, aku wasiatkan kalian untuk berbuat baik dengan sahabat-sahabatku, kemudian yang datang setelah mereka, kemudian yang datang setelah mereka. Nah, ini pernyataan dari Nabi SAW untuk kita berbuat baik kepada para sahabat. Kemudian dalam kisah Bani Juzaimah, tatkala Khalid ibnul Walid, ya, berselisih dengan sahabat Abdurrahman bin Auf terkait dengan memerangi mereka. Nah, maka terjadilah perdebatan antara sahabat Khalid ibnul Walid dan sahabat Abdurrahman bin Auf. Kemudian sahabat Khalid ibnul Walid ketika itu mengungkapkan suatu kalimat, ya, yang menyinggung sahabat yang lain. Kata Khalid ibnul Walid ketika itu, ma tafkharuna alaina illa bi ayyamin sabaqtumuna biha. Kalian ini, ya, karena sahabat Abdurrahman bin Auf lebih dahulu masuk Islam daripada Khalid ibnul Walid. Sahabat Abdurrahman bin Auf termasuk sahabat-sahabat senior yang awal-awal masuk Islam. Berdebat mereka, Khalid ibnul Walid mengatakan, kalian ini, ya, tidaklah membanggakan diri di hadapan kami kecuali karena kalian lebih dahulu masanya. Kalian lebih dahulu masuk Islam daripada kami, kata Khalid ibnul Walid, menyinggung Abdurrahman bin Auf. Maka ketika itu Abdurrahman bin Auf pun mengadukan Khalid ibnul Walid kepada Nabi SAW. Maka Nabi SAW menegur sahabat Khalid ibnul Walid. Kata beliau, la tasubbu ahadan min ashabi, jangan kalian mencela seorang pun dari sahabat-sahabatku. Fa inna ahadakum law anfaqa misla Uhudin zahaban ma adraka mudda ahadihim wala nasifa. Karena sesungguhnya seorang dari kalian andai berinfak dengan emas sebesar gunung Uhud, niscaya tidak akan bisa menyamai satu mudnya mereka atau setengah mudnya. Satu mud itu segini, setengahnya berarti segini. Kalau kita berinfak satu begini, ya, emas, kalau ada yang berinfak seperti itu, naam, atau sahabat berinfak satu mud atau setengahnya, dengan kalian berinfak satu gunung emas, itu masih lebih utama infaknya sahabat. Ini luar biasa mereka dalam hal tersebut.
Ini menunjukkan kepada kita keutamaan dan kemuliaan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi ungkapkan ini menegur siapa? Menegur sahabat Khalid Ibnul Walid yang juga merupakan sahabat Nabi, tetapi dia sahabat yang belakangan masuk Islam. Ya sebenarnya dia sahabat juga. Sebenarnya dia sahabat juga. Nah, kalau sesama sahabat saja Nabi tegur, tidak boleh kalian saling menjelekkan seperti itu. Yang junior tidak boleh menjelekkan yang senior, sebagaimana yang senior tidak boleh merendahkan yang junior. Nah, apalagi kita yang datang setelah masa sahabat. Ya, tentu harus lebih menghormati para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka ini dari perkara yang diingatkan ya terkait dengan hak para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, dan mereka adalah orang-orang yang menemani Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, yang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan mereka adalah orang-orang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kekokohan, dan mereka seluruhnya adalah orang-orang yang adil. Para sahabat kulluhum udul, semua dari mereka adalah orang-orang yang adil. Makanya kalau disebutkan sahabat, tidak perlu diperiksa keabsahan atau keadilan mereka. Kalau di bawah sahabat perlu diperiksa, tapi kalau sahabat tidak. Dalam ilmu hadis seperti itu, karena kulluhum udul, semua dari sahabat itu adil, tidak perlu dipertanyakan lagi. Nah, itu para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah setelah mengingatkan akan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau ingin mengisyaratkan bahwa al-jamaah yang Nabi sallallahu alaihi wasallam nyatakan mereka ini sebagai golongan yang selamat, orang yang pertama masuk dalam al-jamaah adalah sahabat Nabi. Artinya orang yang pertama masuk dalam al-firqatun najiyah, golongan yang selamat, adalah sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang lebih pantas setelahnya adalah para tabi'in yang merupakan muridnya para sahabat. Tabi'in ini tidak berjumpa dengan Nabi, tapi berjumpa dengan sahabat Nabi, diistilahkan dengan tabi'in. Kemudian generasi berikutnya yang disebut dengan tabi'ut tabi'in atau atba'ut tabi'in. Mereka tidak berjumpa dengan sahabat, tetapi berjumpa dengan muridnya sahabat, yaitu berjumpa dengan tabi'in. Mereka yang disebut dengan atba'ut tabi'in. Inilah kurun mufaddalah, generasi yang utama. Ya, mereka inilah yang lebih pertama dan yang pertama masuk ke dalam al-jamaah. Kemudian orang yang datang setelah itu, yang mengikuti mereka, menapaki jalan mereka, mereka juga disebut dengan al-jamaah. Orang yang mengikuti jalannya sahabat, orang yang mengikuti jalannya tabi'in, atba'ut tabi'in, mereka juga disebut dengan al-jamaah. Dan kita berlomba-lomba untuk bisa masuk ke dalam golongan ini. Karena kita bukan sahabat, kita bukan tabi'in, kita bukan tabi'ut tabi'in. Berarti yang bisa kita usahakan adalah mengikuti jalannya mereka, supaya bisa masuk ke dalam apa? Al-jamaah, yang merupakan golongan yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pegang dia, gigit dengan gigi geraham, walaupun gangguan, ujian, cobaan, celaan, cacian, makian menghampiri dirinya. Nah, karena orang yang berpegang teguh dengan jalannya salaf di masa-masa sekarang ini, itu seperti yang diperumpamakan oleh Nabi, kal qabid alal jamar, seperti orang yang memegang bara api. Sangat sulit, karena banyak orang-orang yang mencomoah dirinya, banyak orang-orang yang mengolok-olok dirinya, banyak orang-orang yang mencibir dirinya, tapi dia tidak peduli. Dia bersabar untuk berada di atasnya, tidak menyimpang dari kebenaran. Iya. Dan dia kokoh dengan kebenaran tersebut, dia pegang, tidak peduli orang menyelisihinya, orang mencacinya, orang mengecilkannya.
sepanjang dia tahu ini kebenaran dan dia ikuti itu kebenaran, maka dialah yang disebut dengan al-jamaah. Mereka ini juga disebut dengan al-ghuraba, dan ini yang tepat untuk nama mereka di masa sekarang ini. Al-ghuraba artinya orang-orang yang asing. Maksudnya asing karena mereka menjalankan sesuatu yang terkadang hal tersebut tidak diketahui atau terkadang diingkari oleh manusia. Ketika dia mengamalkan sunnah, manusia pun mengingkarinya. Ini apa ini? Aliran dari mana ini? Ketika mereka mengingkari bid'ah, kemudian dikatakanlah mereka ini aliran keras ini, sedikit-sedikit bid'ah ini. Nah, ini cemoohan mereka. Itu tidak dipedulikan oleh mereka. Sepanjang itu kebenaran, sepanjang itu al-haq, sepanjang itu dalilnya ada, sepanjang itu asarnya ada, maka mereka pegang kuat-kuat dan tidak berpaling darinya. Tidak berpaling darinya. Maka ini dari hal yang diingatkan oleh Syekh rahimahullahu ta'ala. Kemudian terkait dengan bid'ah, telah kita jelaskan definisi bid'ah itu dan apa yang terkait dengannya, di mana bid'ah yang dimaksud adalah bid'ah di dalam agama. Sehingga jangan sampai ada yang salah paham lagi. Bid'ah itu dalam urusan dunia juga bid'ah. Nah, itu bukan bid'ah itu. Kalaupun bid'ah itu secara bahasa, tergantung pemanfaatannya saja. Kalau dimanfaatkan untuk kebaikan, maka kebaikan. Kalau dimanfaatkan untuk kejelekan, maka kejelekan. HP ini bid'ah karena tidak ada di zaman Nabi. Apakah dia buruk? Tergantung pemanfaatannya. Nah, ini bukan pembahasan bid'ah di dalam agama. Yang dibahas di dalam Islam bid'ah dalam urusan agama, supaya jangan sampai salah paham. Karena sebagian orang banyak salah paham dalam masalah ini. Nah, sehingga mereka terkadang anti sudah kalau dengan kata-kata bid'ah itu. Nah, ini harusnya dipelajari. Seorang kalau tidak tahu bertanya. Seseorang kalau belum tahu bertanya kepada orang yang lebih tahu, supaya jangan sampai dia salah paham. Nah, ulama menyebutkan bahwa Nabi SAW mengatakan semua bid'ah itu adalah kesesatan, dan setiap pelaku bid'ah dia telah melakukan kesesatan, sebab orang yang berbuat bid'ah ini dia berada dalam salah satu dari dua kemungkinan. Imma dia mengatakan Islam agama yang sempurna, tidak butuh untuk ditambah, tidak butuh untuk disempurnakan lagi, karena sudah sempurna. Nah, kenapa dia berbuat bid'ah? Berarti dia mempersaksikan terhadap dirinya dengan kesesatan. Karena dia sudah mengatakan Islam sempurna, tidak butuh ditambah-tambah, tetapi dia sendiri menambah. Kemungkinan yang kedua, orang ini secara tidak langsung mengatakan agama Islam belum sempurna, sehingga butuh untuk ditambah, butuh untuk direvisi, butuh untuk disempurnakan. Maka orang yang seperti ini seakan-akan dia mencela syariat, bahwa syariat ini masih kurang. Nabi Muhammad SAW masih ada hal yang belum beliau sampaikan, kan? Dan itu ucapannya Imam Malik rahimahullah ta'ala. Kata beliau, mani betada'a fil islami yaraha hasana. Siapa yang berbuat bid'ah dan dia pandang bid'ah itu baik, faqad za'ama anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam khanar risalah. Maka sungguh dia telah menyangka Nabi Muhammad telah berkhianat dalam menyampaikan risalah. Kan? Karena ternyata ada perkara yang belum disampaikan oleh Nabi, sehingga dia membuat bid'ah itu. Padahal Allah berfirman, al-yawma akmaltu lakum dinakum, pada hari ini telah kusempurnakan bagi kalian agama kalian, dan telah kucukupkan nikmatku kepada kalian, dan telah kuridhoi Islam sebagai agama bagi kalian. Nah, ini orang-orang yang seperti ini, ketika dia menyangka bahwasanya ada di dalam Islam hal yang butuh untuk ditambah, maka sama saja dia mencacati Rasulullah SAW di dalam menyampaikan risalah. Nah, atau kita tambahkan yang ketiga, orang ini adalah orang yang belum memahami, yakni masih jahil,
belum tahu ilmunya, maka orang jahil harusnya menuntut ilmu, harusnya belajar, atau paling tidak dia bertanya. Orang yang jahil diajari, diberitahukan begini tuntunan agama itu, begini syariat Islam itu. Nah, dan Nabi SAW sudah mengingatkan hal tersebut. Ya, untuk apa Nabi ingatkan dalam setiap khutbahnya? Nabi mengatakan kullu bid'atin dolalah, kullu dolalatin finnar. Setiap bid'ah itu sesat dan setiap sesat itu tempatnya di dalam neraka. Ini beliau ingatkan supaya umat yang datang setelahnya waspada dari kebid'ahan. Karena bid'ah itu tidak terjadi di zaman Nabi, terjadi setelah di zaman Nabi SAW. Nah, ini para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Kemudian ulama juga mengingatkan yang namanya bid'ah itu tidak berada dalam satu level. Ini yang perlu kita pahami. Bid'ah itu ada yang sifatnya mukaffirah, bid'ah yang mengkafirkan pelakunya, ada bid'ah yang mufassiqah, yaitu bid'ah yang tidak mengeluarkan pelakunya dari kekafiran tetapi menyebabkan orangnya fasik. Nah, ini juga harus dirinci yang seperti ini. Ada rinciannya di dalam agama kita, dijelaskan oleh para ulama. Kalau bid'ah yang mengkafirkan, yang mengeluarkan pelakunya dari Islam, seperti bid'ah ya datang ke kuburan kemudian minta-minta di kuburan, beristighosah kepada penghuni kubur, berdoa kepada penghuni kubur. Ini bid'ah mukaffirah yang bisa mengkafirkan pelakunya. Atau dia bernazar untuk selain Allah, menyembelih untuk selain Allah. Ini bid'ah mukaffirah kata para ulama. Atau seperti bid'ahnya Jahmiyah yang mengingkari seluruh nama-nama dan sifat bagi Allah. Ini mukaffirah karena mengingkari asma dan sifat Allah. Nah, dan para imam, para ulama mengkafirkan orang-orang Jahmiyah. Demikian pula yang mengatakan Al-Quran itu makhluk, yang mengatakan Al-Quran itu makhluk, dikafirkan oleh para ulama. Ya, sebab kalau dia mengatakan Quran makhluk, berarti sama saja mengatakan sifat-sifat Allah itu makhluk, dan sama saja mengatakan bahwa ada bagian dari Allah yang makhluk, dan ini kekafiran. Ini namanya bid'ah mukaffirah, bid'ah yang mengkafirkan. Sama kalau dia mengatakan Allah ada di mana-mana, Allah ada di mana-mana, ini mukaffirah, bisa mengkafirkan pelakunya. Nah, sebab kalau dia katakan Allah di mana-mana, ini konsekuensinya Allah banyak, Allah berbilang, Allah berada di semua tempat, bahkan di tempat-tempat yang jorok, na'udzubillah. Nah, itu konsekuensi dari ucapan Allah ada di mana-mana. Nah, sementara akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan Allah Subhanahu wa taala berada di atas langit, istiwa di atas sana. Nah, Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Allah Ar-Rahman istiwa, tinggi, berada di atas arsy-Nya. Nah, dengan ketinggian yang layak bagi Allah Subhanahu wa taala, tentunya tidak serupa dengan makhluk. Tentu tidak serupa dengan makhluk. Nah, ini dari perkara yang diingatkan. Baik, para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian diingatkan di sini beliau bawakan ucapan Umar bin Khattab. Baik. Nah, anak ya. Sudah azan? Deh. Belum. Baik. Di sini disebutkan ucapan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Iya. Kata beliau, qala Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, la udra li ahadin fi dolalatin raqibaha hasibaha hudan wala fi hudan tarakahu hasibahu dolalatan. Faqad buyinatil umur wa thabatatil hujjatu wa anqata'al udru wa dhalika anna sunnata wal jama'ata qad ahkama amrad din kullahu wa tabayyana lin-nasi fa'alan nasil ittiba'. Nah, jadi beliau nukilkan di sini ucapannya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Kata Umar bin Khattab, la udra, tidak ada uzur li ahadin, bagi seseorang, fi dolalatin raqibaha, dalam kesesatan yang dia lakukan, hasibaha huda, dia menyangka itu petunjuk,
wala fi hudan tarakahu hasibahu dolalah. Dan tidak ada udur bagi orang yang berada di atas petunjuk atau bagi petunjuk. Baik, kita ulangi, tidak ada udur bagi seseorang dalam petunjuk yang dia tinggalkan, dia sangka itu kesesatan. Tidak ada udur bagi dia. Faqad buyyinatil umur, sebab seluruh perkara telah dijelaskan. Wa sabatatil hujjah telah tegak. Wanqata'al udru, uzur sudah terputus. Wa dzalika anna sunnata wal jamaah qad ahkama amraddin kullahu, sebab sunnah dan al jamaah telah menyempurnakan urusan agama, perkara agama semuanya, dan telah jelas bagi manusia hal tersebut. Fa'alan nasil ittiba, maka wajib bagi manusia untuk sekedar ittiba, mengikuti, dan tidak boleh berbuat bid'ah di dalam agama. Para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, ini ucapan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, ya, di mana beliau mengingatkan tidak ada uzur bagi seseorang kalau dia jatuh dalam kesesatan dalam keadaan menyangka itu petunjuk, dan juga tidak ada uzur bagi seseorang dalam petunjuk yang dia tinggalkan dia sangka itu kesesatan. Sebab apa? Sebab perkara sudah dijelaskan, hujjah telah ditegakkan, sehingga tidak ada lagi udur. Ini kalam, ucapan yang agung dari beliau radhiyallahu taala anhu, ya, Umar bin Khattab, yang mana hal tersebut, ya, memberikan faidah kepada kita bahwa seseorang manakala dia terjatuh dalam kesesatan dalam keadaan menyangka itu petunjuk, atau sebaliknya dia meninggalkan petunjuk karena menyangka itu kesesatan, tidak ada udzur baginya di hadapan Allah, karena dia tidaklah jatuh dalam kesesatan melainkan karena dia sendiri yang teledor dalam mencari yang namanya al-haq dan kebenaran itu. Berbeda dengan orang yang sudah mencari kebenaran, tetapi dia masih jatuh dalam kesalahan. Dia sudah berusaha, ada usaha dia. Tetapi orang yang tidak mau berusaha, acuh tak acuh, tidak mau bertanya, padahal ada di tengah-tengah dia orang yang bisa mengajari dia agama, menjelaskan kepada dia petunjuk, tapi dia tidak mau belajar. Yang seperti ini tidak ada udzur bagi dia. Tidak ada udzur bagi dia. Ini para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Terlebih kebenaran itu telah jelas. Allah telah rinci kebenaran itu. Ya, di dalam Quran, di dalam sunnah. Kenapa sebagian orang masih jatuh dalam kesesatan? Iya. Makanya para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, seseorang tidaklah dia jatuh dalam kesesatan melainkan karena dirinya sendiri yang teledor. Berbeda kalau misalnya dia hidup di hutan, tidak tahu apa-apa, tidak ada dakwah sunnah di situ, mungkin ada uzur bagi dia. Tetapi kalau dia hidup di tengah kota, dakwah sunnah tersebar, yang menyerukan kepada Al-Quran dan sunnah sesuai dengan pemahaman salaf ada, tetapi dia sendiri yang malas, yang seperti ini tidak ada uzur bagi dia. Dia akan dituntut. Kenapa kau tidak bertanya? Kenapa tidak menuntut ilmu? Bukankah kewajiban orang yang tidak tahu bertanya? Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada yang lebih tahu kalau kamu tidak tahu. Kenapa diam? Kenapa tidak mau bertanya? Ini para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian perhatikan, tatkala Umar mengatakan tidak ada uzur bagi seseorang di dalam kesesatan yang dia sangka itu petunjuk, lalu dia lakukan padahal itu kesesatan. Karena yang namanya kebenaran bukan diikuti dengan prasangka. Tidak boleh dia hanya sekedar menyangka-nyangka, ini kayaknya benar ini, sudahlah saya ikutlah. Tidak boleh seperti itu. Ya, yang namanya kebenaran itu bukan prasangka. Ya, makanya disebutkan di dalam Al-Quran bahwa prasangka itu tidaklah mencukupkan seseorang dari kebenaran. Ya, la yughni ankum minallahi syai'a. Tidak bisa mencukupi seseorang sedikit pun juga dari kebenaran.
Nah, karena agama kita itu dengan al-yakin. Iya. Terutama dalam perkara-perkara akidah, dalam urusan-urusan akidah. Ya, kalau dia masih menyangka-nyangka, masih mengira-ngira, kewajiban dia untuk memastikan kebenarannya. Ya, setelah dia berusaha, setelah dia bertanya, berusaha untuk itu, kemudian dia masih jatuh juga dalam kesalahan, yang seperti ini barulah diberikan uzur. Nah, ini para jamaah sekalian, dan masih ada lagi beberapa perkara yang akan kita jelaskan dari ucapan Umar bin Khattab ini. Nah, di pertemuan yang akan datang akan kita jabarkan biidznillah taala. Wallahu alam bisawab. Demikian yang kita bisa bahas pada pertemuan malam hari ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.